Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitutur ayat dina Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat tersebut menggambarkan bahwa siapa saja yang bersyukur apa yang diberikan oleh Allah, apapun rupanya, baik entah itu kesenangan, kebahagiaan, bahkan sebaliknya kesedihan, maka nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pun sebaliknya, ketika Allah memberikan sebuah karunia, namun kita menganggapnya hal tersebut adalah sebuah keburukan, inna azabi lasyadid, maka Allah akan memberikan siksa kepada kita. Sebenarnya amatlah mudah konsep hidup di dunia ini. Apa sih yang menjadi tujuan kita? Mereka berpendapat bahwa hartalah segalanya yang membuat hidup ini akan menjadi lebih baik dan bahagia. Bagi saya tidak. Kita boleh tanyakan kepada mereka yang hidupnya sudah berkecukupan, bergelimang harta di mana-mana. Mereka belum tentu bahagia seperti kita yang hanya memiliki penghasilan uang yang dapat sore malam pun sudah habis dan seterusnya seperti itu. Mereka belum tentu bisa merasakan kebahagiaan yang seperti kita rasakan saat ini. Artinya hanya sebatas sawang sinawang saling menyangka dan menyangka. Lalu bagaimana menyikapi hal ini? Tentunya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah, bahwa yakin, harus kita yakin Allah itu lebih tahu, lebih mengetahui apa yang Ia berikan kepada kita, baik dalam bentuk karunia, kebaikan, ataupun sebaliknya dalam bentuk kesedihan. Allah tahu. Allah titipkan rezeki kita, Allah berikan kepada kita sebuah rezeki. Bukan berarti kita diberikan kesuksesan, melainkan hal tersebut menjadi sebuah ujian kepada kita. Apakah diberikan rezeki ini kita diberikan kesombongan? Apakah dengan dititipkannya rezeki oleh Allah kepada kita bisa saling berbagi dan lain sebagainya? Ini ujian, teman. Ini ujian. Janganlah kita berbangga diri bahwa Allah telah memberikan karunia kepada kita, sedangkan kita jauh daripada melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh yang telah disyariatkan oleh Al-Quran yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ujian. Adapun sebaliknya, jangan berkecil hati. Ketika kita sedang diberikan ujian, berbulan-bulan berusaha, berminggu-minggu berikhtiar, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan tahunan, Allah belum juga memberikan kita jalan keluar dari problematika kehidupan. Janganlah bersedih. Ini adalah ujian kesabaran kita. Bagaimana kita mampu menyingkapi, bagaimana kita mampu berhusnuzon kepada Allah bahwa setiap apa yang Allah berikan kepada kita itu baik menurut Allah. Yakini, insya Allah hidup akan bahagia tanpa banyak kegelisahan dimanapun. Hidup kalau mengikuti Al-Quran, tuntunan-tuntunan yang telah diajarkan oleh agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, insya Allah hidup kita akan lebih bahagia, tenang, dan lain sebagainya.
Dan perlu kita ketahui juga tujuan hidup kita apa. Ini yang harus digarisbawahi, yang harus dipertanyakan kepada kita. Seumpama tujuan kita hidup adalah bahagia. Tujuan kita, andai tujuan hidup kita bahagia, saya kasih contoh kecil. Kita bekerja keras banting tulang siang malam, pergi ke jauh bahkan ke luar negeri. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari uang. Uang untuk apa? Untuk membeli kebahagiaan. Lalu kita bertanya kepada orang-orang yang sudah banyak bergelimang harta, apakah sudah bahagia? Tentunya belum tentu. Sebab rasa bahagia, kebahagiaan yang kita dapat tidaklah dijaminkan oleh banyaknya harta yang bergelimang yang kita miliki, tetapi rasa syukur kita kepada Allah itulah yang membuat kita semakin bahagia. Beneran, bahkan serius, mulailah dengan hal-hal yang kecil untuk melakukan bersyukur kepada Allah. Tidak, saya berpikir pun dulu sama, ya Allah, ketika saya ada sedikit rezeki mungkin ibadah bisa khusyuk dan lain sebagainya. Tetapi setelah Allah berikan, kabulkan doa itu, ternyata saya tidak ada perubahan dalam segi peribadahan, malah minimal kurang. Ternyata itu hanyalah nafsu belaka, hanya hayalan belaka. Dengan banyaknya rezeki, kita mungkin bisa bersedekah, tidak bisa seperti itu. Itu hanya nafsu belaka, sedangkan mau kita bersedekah tidak harus menunggu banyaknya rezeki. Jadi konsep pesan singkat dari saya, banyak-banyaklah bersyukur dan banyak berhusnuzon kepada Allah, ya. Itu insya Allah kemanapun langkah dan gerak kita akan selalu diridhoi dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan patah semangat, apalagi berputus asa. Karena berputus asa adalah hal sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kita sebagai manusia harus memiliki tujuan dan prinsip hidup, karena mengingat ada sebuah hadis, manjada wajada. Setiap orang yang bersungguh-sungguh pasti akan menemukan sesuatu apa yang ia tuju. Selebihnya daripada itu, ada yang lebih kita percayai, yakni hak Allah. Hak Allah. Selepas kita berikhtiar melakukan ikhtiar syariat, bekerja keras, berpikir, mengerahkan semua kekuatan, tenaga pikiran dan lain sebagainya, setelah itu kita pasrahkan kepada Allah. Dihasilkan atau tidaknya itu hak sepenuhnya, hak prerogatif Allah. Janganlah kita tunggu, sebab hal yang ditunggu ketika tidak datang, maka kekecewaanlah yang akan menghampiri kita, ya. Pesan saya di hari Kamis ini, tepatnya menjelang subuh, mari kita bersama-sama membenahi diri agar apa? Agar diri kita bahagia, jauh dari huru-hara dan kebisingan manusia. Dengan cara mari banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Biarlah orang bergelimang harta, biarlah orang memiliki banyak kedudukan, meskipun dengan keadaan yang sangat terbatas. Yang penting kita bisa bersyukur. Istilahnya, mending makan nasi sama garam ada daripada makan roti menghayal.
Mungkin sedulur sudah paham dengan apa yang saya maksudkan. Ini bukan menggurui, tetapi saling berbagi nasihat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.